tekanan-tekanan, ancaman pada diri kita ketika kita tidak bisa memanage dengan bagus, maka akan membuahkan hasil yang negatif. Tapi kalau kita bisa memanage dengan bagus, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif pada diri kita karena kita mampu melewati dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia, tapi jika belum jodoh aku bisa apa? Waktu pertama kali kulihat dirimu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My coming to channel DR Kusi MPD. أجب من ملك النواهي نداؤه. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini akan membahas tentang stres, sebagaimana request dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati yang ada di channel menginginkan untuk membahas tentang stres yang terjadi di kalangan remaja kita. Itu sekaligus saya akan join dengan seorang psikolog cantik, pintar, bungkus. yang kemampuan menganalisisnya tidak perlu diragukan lagi karena memang beliaulah ahlinya di bidang menangani stres. Hai, saya Dina, psikolog personal growth. Itu tetap di channel kesayangan Anda, dan jangan lupa bila ada kelebihan rezeki silahkan membeli buku saya. Hati tak mendengar suara indah menyapa, kurangnya hati ini tak kusangka. Rasa Harganya terjangkau sesuai dengan saku untuk membantu di perkuliahan mata kuliah psikologi remaja. Langsung kita ke materi, cek cus. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, komen, jangan lupa share juga ya. mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara stres, maka yang terbayang di dalam kita adalah pasti negatif. Padahal stres bisa positif, bisa negatif. Mempunyai dua unsur yang bisa membuat kita sukses karena stres dan bisa membuat hancur karena stres. Untuk itu, stres itu apa sih? Stres adalah reaksi tekanan yang menuju ke arah kita yang berupa ancaman, tekanan terhadap pekerjaan dan kegiatan kita kesehari-harian. Jadi tekanan-tekanan, ancaman pada diri kita ketika kita tidak bisa memanage dengan bagus, maka akan membuahkan hasil yang negatif. Tapi kalau kita bisa memanage dengan bagus, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif pada diri kita karena kita mampu melewati dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Itu
Untuk remaja ada beberapa pemicunya di dalam stres. Remaja-remaja kita biasanya sedang patah hati, stres. Sedang putus cinta, stres. Uang sakunya menurun, stres. Persoalan-persoalan PR yang begitu banyak, stres. Itulah remaja-remaja kita, apalagi remaja-remaja awal yang baru mengenal dunia, yang berubah dari dunia kanak-kanak menuju dunia remaja. Maka stres akan menghampiri dalam setiap waktu dan dalam persoalan kehidupannya. Ada 4 gejala-gejala bahwasanya remaja kita sedang stres. Yang pertama adalah gejala emosi. Emosinya tidak menentu. Frustasi pada diri remaja membuat seorang remaja tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas yang biasa dikerjakan oleh seorang remaja karena emosinya turun, naik, turun, turun, naik, turun, naik, tidak bisa melewatinya, maka terjadilah frustasi bagi seorang remaja. Yang kedua adalah gejalanya fisik, tubuhnya menjadi lunglai, tubuhnya menjadi lemas, menjadi pusing, tiba-tiba sakit pada diri remaja. Ini biasa kita jumpai di sekolah-sekolah. Siswa-siswi kita pada masa remaja, maka sering terjadi hal tersebut. Kadang dia mual-mual, terkadang dia ke UKS karena dia sedang mengalami stres pada dirinya. Mungkin keuangannya menurun, mungkin sedang patah hati, mungkin sedang hancur hatinya, mungkin sedang keuangannya tidak bagus. Maka akan menimbulkanlah persoalan bagi remaja tersebut. A few moments later. Gejala yang ketiga, kognitif. Remaja sulit untuk konsentrasi terhadap pembelajaran. Ini sering terjadi pada siswa-siswi kita. Ketika siswa-siswi kita sulit konsentrasi, dia belajar dengan baik, konsentrasi, ternyata pada hari ini tidak terfokus, maka itu menandakan bahwasanya siswa-siswi kita sedang mengalami stres. Maka sebagai seorang guru harus bisa membimbingnya, harus bisa memberikan solusi-solusi yang jitu bagi siswa-siswinya supaya bisa keluar dari stres yang berkepanjangan. Gejalanya dilihat dari perilaku remaja tersebut. Biasanya siswa-siswi kita perilakunya berubah, akan terjadi, dan kita mengetahui bagi seorang pendidik untuk memberikan sesuatu pada anak didik kita supaya anak didik kita tidak jauh mengalami stres. Artinya seorang guru bisa memanggilnya, kenapa perilakunya berubah. Salah satunya, biasa dia sarapan, hari ini dia tidak sarapan. Biasa dia makan enak, hari ini tidak makan enak, walaupun lauknya enak. Ini menandakan bahwasanya remaja kita, siswa-siswi kita sedang mengalami stres. Inilah 4 hal yang membuat anak didik kita stres. Dan keempat hal tersebut menjadi sebuah gejala-gejala yang menimpa pada diri remaja-remaja kita. Siswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita dengarkan seorang psikolog cantik untuk memberikan informasi seputar stres, juga bagaimana cara mengobati stres tersebut. Berikut ini. Gaya sehari-hari, pengalaman hidup, bencana alam, dan lain-lain merupakan suatu keadaan yang bisa membuat seseorang mengalami stres. Stres adalah suatu respon terhadap tuntutan fisik dan psikologis yang dialami. Untuk dapat menghadapi stres, maka kita perlu mengetahui sumber penyebabnya. Ketika kita mampu menghadapi stres, maka kesehatan mental dan fisik kita pun akan terjaga. Terdapat 2 jenis stres, yaitu eustress dan distress. Apa itu? Eustress adalah stres yang berdampak positif bagi diri kita. Misalnya, ketika kita tidak berhasil mencapai target di bulan ini, hal tersebut kita jadikan motivasi untuk mendorong kita bekerja lebih produktif, sehingga target di bulan depan bisa tercapai. Sedangkan distress adalah stres yang memberikan dampak negatif. Misalnya, terjadi perdebatan antara kita dengan atasan di kantor.
Hal tersebut membuat kita tidak lagi mau berinteraksi dengan atasan, lalu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan. Cara mengatasi stres, yang pertama kita perlu tahu dulu nih sumber penyebab stresnya apa, jadi kita tahu situasi apa yang membuat kita stres dan situasi seperti apa yang harus kita hadapi. Yang kedua, kita tahu dulu kemampuan diri kita seperti apa. Jadi bisa jadikan senjata untuk menghadapi situasi itu. Yang ketiga, cari dukungan dari lingkungan sekitar sehingga kita bisa menghadapi situasinya. Yang keempat, yakin dengan 3 modal yang kita miliki tadi bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi stres. Caranya dengan ubah cara berpikir dengan take things as a challenge, not a burden. Jadi, mulailah mengatasi stres dengan melakukan stress management yang lebih baik. Itulah stres yang menimpa pada remaja kita, siswa-siswi kita di sekolah-sekolah. Itu hal yang biasa, bukan penyakit, tetapi ada aura positif dan juga aura negatif pada diri remaja kita, siswa-siswi kita. Bisa kita selesaikan beberapa tips yang disampaikan oleh psikolog untuk membantu siswa-siswi kita supaya bisa melewati masa-masa stresnya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, fastabil kharas wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.